Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Kita ingin ingin mewawancarai sekolah ini. Yuk. Profil Sekolah MI Al-Hidayah Cipayung. MI Al-Hidayah Cipayung merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang telah berdiri sejak tahun 1962. Madrasah ini terletak di Jalan Taman Induk RT 02 RW 11 Kelurahan Kecamatan Cipayung. Berdasarkan data terakhir, madrasah ini memiliki akreditasi dengan peringkat B dan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Bangunan madrasah saat ini memiliki 11 rombongan belajar yang aktif digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Seluruh rombel tersebut ditunjang dengan ruang kelas, fasilitas pembelajaran, serta 2 ruang khusus untuk kebutuhan tenaga pendidik. Nah, selanjutnya kita akan mewawancarai Pak Heru selaku kepala sekolah di sini. Siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan ATP dan bagaimana prosesnya ya? Kalau untuk ATP itu kewajiban guru, kita beritakan, kita sosialisasikan dalam rapat kerja. Biasanya rapat kerja itu kita sebelum tahun ajaran baru, bulan Juni akhir atau juga sampai awal Juli. Nah, biasanya kan minggu kedua baru masuk Juli. Itu kita ada rapat kerja, pembahasan tentang kurikulum. Nanti persiapannya ada silabus, RPP, kalau sekarang namanya CPE, bisa juga ATP. Oh iya Pak, kalau untuk alat perangkat pembelajarannya itu apa ya Pak? Nah, kita menggunakan 2 alat perangkat pembelajaran. Yang pertama CPE sama ATP. Nah, kalau CPE itu capaian pembelajarannya. Jadi, siswa dapat memahami pecahan dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan ATP itu langkah-langkah pembelajarannya. Kayak mengenal konsep pecahan sederhana, menghitung pecahan, terus menggunakan pecahan dalam soal cerita. Oh iya Pak, terus bagaimana ya sekolah memastikan bahwa perangkat pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya? Kalau sekolah itu ya, dia rujukannya dari kurikulum. Supaya sesuai ya, kita menyiapkan perangkat yang sesuai dengan SK Menteri juga. Kalau SK-nya kan masih tahun 2022 ya. Jadi nomor 59 tahun 2022 tentang sistem pendidikan. Kalau kita rujukannya juga Kementerian Agama di bidang pendidikan, kita harus memastikan. Jadi sebelumnya kita adakan pelatihan-pelatihan, adanya penguatan tentang kurikulum di rapat kerja itu. Nah, nanti kita panggil narasumber yang kompeten di bidang. Jadi kita pastikan bahwa memang tujuan negara atau tujuan pemerintah sama dengan tujuan kita. Rujukannya ya SK Menteri. Oh iya Pak, bagaimana sih proses penyusunan kurikulum di sekolah ini Pak? Jadi proses penyusunan kurikulumnya sama sesuai dengan silabus. Kalau kurikulum merdeka itu kan kita untuk tema-temanya atau juga untuk materi-materinya merujuk kepada kurikulum yang ada. Nah, setelah itu baru kita tuangkan bagaimana kegiatan pembelajaran aplikasinya. Nah, sekarang kan mungkin ada P5 ya. Jadi aplikasinya tuh ada literasi, pembiasaan sebelum belajar, ada slogan-slogan juga dari sekolah masing-masing. Kalau di kita adanya karakter siswa, ada istilah UBT, PPT tentang bagaimana dia mengucap salam, terus kemudian bilang minta maaf, tolong terima kasih. Nah, itu bisa jadi kebiasaan bahasa. Oh iya Pak, terus bagaimana sekolah itu memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan baik? Jadi kita ada evaluasi setiap bulannya. Kalau untuk mingguan kita sifatnya ngegrup di guru-guru itu tentang evaluasi anak-anak. Kalau tentang evaluasi pembelajaran biasanya kita tampung saran dulu, ide atau di rapat bulanan. Nah, di awal bulan biasanya kita rapat tuh sama guru-guru evaluasi itu dari kelas 6, bagaimana perkembangan anak, bagaimana masalah anak belajar. Ya mungkin teman-teman hanya itu saja yang bisa kita tampilkan di dalam video ini. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di makalah yang telah kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.